Ada 3 sifat roh khusus manusia. Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Allah Gaefu. Ya, ada 6 makhluk yang mempunyai roh: malaikat, serafim, kerub, setan, iblis, dan manusia. Khusus manusia ada 3 sifat roh khusus untuk manusia. Yang pertama, ada gender laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Ya, Allah menciptakan roh manusia menurut gambar Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Khusus roh manusia ada laki-laki, ada perempuan. Diterapkan nanti ketika janin usia 4-8 minggu di dalam kandungan ibu kita. Yesus sebagai Allah dari roh segala makhluk memberikan, mengaruniakan roh kehidupan. Ya, pilihannya 2, laki-laki atau perempuan. Segumpal darah, belum ada mata, belum ada hidung, belum ada telinga, baru segumpal darah diberikan, dikaruniakan roh kehidupan. Pilihannya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau Anda mau minta, ya, mohon, ya, punya anak entah laki-laki atau perempuan, silahkan Anda memohon pada saat kehamilan 4-8 minggu. Dan mintanya harus hanya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dari roh segala makhluk. Jadi ciri pertama, khusus roh manusia ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau Anda terlahir laki-laki, sadari Anda punya roh laki-laki. Kedua, punya nafsu beranak cucu. Nafsu menikah, ya, beranak cucu, berkembang biak. Kejadian 1 ayat 28. Lalu Allah memberi perintah kepada semua roh itu, beranak cuculah, ya. Ya, beranak cucu, berkembang biak. Jadi kalau kita, ya, sebagai manusia, tiba-tiba kok kita naksir sama perempuan, kita yang laki-laki naksir sama perempuan, ya, tidak pernah kenal, tiba-tiba kok kita ada rasa greng gitu, ya, ada rasa tertarik dengan perempuan. Itu karena memang kita diberi kewajiban, ya, roh itu diberi kewajiban beranak cucu. Hanya manusia yang gitu. Malaikat enggak, malaikat, serafim, kerub enggak, ya, setan, iblis enggak bisa berkembang biak. Sifat yang ketiga adalah ada konsep keselamatan untuk manusia, khusus untuk manusia. Malaikat juga jatuh dalam dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, ya. Iblis juga dosa, ya, setan juga berbuat dosa, tapi tidak ada konsep keselamatan. Khusus manusia ada. Ketika Adam jatuh dalam dosa, khusus manusia ada konsep keselamatan. Nanti Yesus harus menjadi manusia. Itu sudah terjadi. Jadi 3 sifat itulah yang khusus ada di dalam roh manusia. Jadi kalau kita sekarang hidup, kita adalah laki-laki perempuan, betul. Lalu punya nafsu seks, beranak cucu, berkembang biak, betul. Lalu ada konsep keselamatan. Anda ditawari keselamatan, mau selamat atau tidak, itu ditawarkan khusus untuk manusia. Iblis, setan nggak ada tawaran untuk keselamatan masuk surga, nggak ada. Iblis, setan udah jatuh dalam dosa, ya sudah, neraka.
malaikat yang berbuat dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sudah neraka. Nggak ada option untuk selamat, kecuali manusia yang jatuh dalam dosa ada option untuk selamat. Luar biasa ya. Jadi sadari bahwa kita punya roh ya. Karena kita punya roh, kita punya dosa yang disebut dosa waris dan dosa perbuatan ya. Dosa waris upahnya adalah mati kekal ya. Dan puji Tuhan, Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa waris. Hei maut ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di mana kemenanganmu? Ya, lalu sengat maut, yaitu kuasa hukum Taurat atau racun maut, sudah dikalahkan oleh Yesus. Luar biasa ya. Luar biasa settingan Allah tentang keselamatan pada manusia. Tapi settingan kayak gini dihujat-hujat ya. Ngapain Allah jadi manusia ya? Pikiranmu tumpul, tidak bisa paham. Kalian sadar nggak? Kalian punya roh. Laki-laki, perempuan, sadar Pak? Karena kita memang, kalau kita lihat, kita pilihannya 2. Kita ini laki-laki atau perempuan. Lalu Anda punya nafsu seks untuk beranak pinak toh? Iya Pak. Nah, ada tawaran keselamatan untuk Anda. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam Yesus, karya keselamatan Yesus. Ya, kamu itu dikasih gratis kok, tinggal percaya, dibaptis kok. Kamu olok-olok, kamu hujat caci maki, ya. Karya keselamatan dari Yesus sudah 2000 tahun yang lalu, tahun 30 sampai 33 Masehi, kamu olok-olok. Ya. Gitu ya. Jadi 3 sifat dari roh khusus untuk manusia. Waduh, baru nyadar ya Pak. Tapi bener kok Pak. Kita ada laki, ada perempuan. Lalu ada laki, ada perempuan, lalu ada keinginan untuk berkembang biak, lalu ada keselamatan surga neraka ya, seperti itu ya. Kalau iblis enggak Pak, iblis itu ya neraka. That's it, back to the scripture. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, haleluya, amin.